Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di talk show UMB TV bersama saya Febra Joles. Dan talk show kita hari ini mengangkat tema mengenai perpustakaan dan pustakawan berprestasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber spesial kita, ada dua Sri Kandi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yaitu di samping saya sudah ada Ibu Dr. Reni Kusmiarti MPD. Selamat sore. Ya, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu ya, Bu? Iya. Oke, dan di sebelah Ibu Reni ada Ibu Mary Susanti R, SI Pust MM, yang merupakan pustakawan berprestasi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Reni dan Ibu Mary. Kita akan berbincang tentunya mengenai tentang perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, tadi sudah berkenalan dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini adalah pustakawan berprestasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, prestasi yang diraih oleh Ibu Mary ini yaitu juara 1 pustakawan berprestasi terbaik tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2020. Wow. Dan kemudian ada juara harapan 1 pustakawan berprestasi tingkat nasional tahun 2020. Yang terakhir karyawan terbaik pencapaian SKP 2021 ya, Bu? Ya. Oke, dan berbagai prestasi lainnya. Oke. Nah, sebelum mulai talk show kita sapa dulu nih sumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gimana nih, Bu? Kayaknya pertama kali ya masuk UMB TV. Iya. Cukup deg-degan kah? Enggak lumayan. Lumayan ya. Oke. Santai. Oke, kita ke Ibu Reni dulu nih pemirsa. Nah, apa saja sih Bu peran perpustakawan dalam mewujudkan catur dharma Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Kalau kita bicara peran perpustakaan ini sangat penting di dalam mewujudkan catur dharma perguruan tinggi. Itu pertama proses pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan Islam kemuhammadiyaan. Jadi kalau kita bicara tentang peran perpustakaan dalam proses pembelajaran, ini perpustakaan ini sebagai sumber daya informatif. Artinya perpustakaan ini menyediakan akses ke berbagai sumber daya informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dan dosen tentunya dalam proses pembelajaran. Ini yang pertama. Dan bisa juga nanti pustakawan itu bisa juga sebagai penasehat informasi. Artinya bagaimana perpustakaan memiliki pustakawan yang berprestasi seperti Bu Mary ini kan sebagai pustakawan berprestasi tentu bisa memberikan pengetahuan tentang literasi akademik dan sumber daya informasi, artinya membantu mahasiswa dan dosen dalam mencari atau mengakses sumber-sumber informasi yang diperlukan, yang relevan sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa dosen. Itu dalam proses tentunya pembelajaran. Nah, kalau dari penelitian juga sebagai sumber informasi juga. Artinya bagaimana dosen-dosen yang mungkin dosen pemula yang belum memahami juga cara mencari informasi yang up to date, yang berkualitas, itu bisa dari yang teraktual dan dari berbagai sumber juga tentunya kan kalau ininya. Nah, tentu ini menjadi sebuah peran yang sangat penting, apalagi ya tadi sudah kita katakan Bu Mary ini bukan saja sebagai proses pembelajaran, tetapi di masyarakat juga membuat literasi informasi. Nah, yang berikutnya untuk pengabdian juga untuk Islam kemuhammadiyaan tentunya ya catur dharma keempat. Tentu kita menyediakan koleksi-koleksi Islam dan kemuhammadiyaan. Ada Muhammadiyah Corner. Jadi kita menyediakan buku-buku yang berhubungan dengan Islam dan kemuhammadiyaan. Nah, kalau nanti misalnya ada kajian-kajian tentang Islam kemuhammadiyaan oleh mahasiswa PAI, itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mencari informasi ke perpustakaan. Makanya pada kesempatan ini kami sebagai tim perpustakaan menyarankan untuk sering-sering ke perpustakaan karena informasi banyak di sana. Iya, benar. Ya, saya kira mungkin begitu dulu untuk ini.
Oke, kita beralih ke Ibu Mary dulu nih. Pendapat Ibu Mary tentang profesi pustakawan, Ibu, gimana? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Sebenarnya pustakawan itu adalah suatu profesi ya, satu profesi keahlian yang di dalam undang-undang yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional nomor 43 tahun 2007 itu jelas definisinya seperti apa. Jadi pustakawan ini adalah pengelola atau sumber daya manusia yang kesehariannya bekerja di perpustakaan. Tugasnya adalah mengelola dan memberikan informasi kepada para pemustaka. Sebenarnya kalau secara umum, kalau untuk khususnya di Bengkulu ya Mbak ya, pustakawan itu mungkin belum begitu diketahui oleh masyarakat. Karena kalau orang banyak berkata kerja di mana, artinya di perpustakaan jadi penjaga perpustakaan. Ya, sebenarnya kebanyakan seperti itu. Tetapi untuk sekarang ini profesi pustakawan itu sudah bertransformasi, tidak hanya duduk menunggu untuk pemustaka datang ke perpustakaan untuk meminjam buku, tetapi bagaimana pustakawan itu berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai bidang ilmu untuk memberikan informasi yang update kepada pemustaka. Kalau di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, saya khususnya ya Bu Kepala ya, saya adalah fasilitator atau ya diamanahkan oleh Kepala Perpustakaan untuk mengelola kelas literasi informasi. Di kelas literasi informasi itu kan kita mengajarkan kepada mahasiswa kita bagaimana mencari referensi-referensi yang online yang bisa diakses secara gratis. Banyak sekali di sana yang mungkin untuk kita itu adalah hal baru, tetapi alhamdulillah syukur kita di UMB sudah ada kelas literasi informasi. Jadi pustakawan itu bukan lagi penjaga, tetapi sudah menjadi sumber daya yang dapat memberikan informasi kepada para masyarakat, khususnya pemustaka mahasiswa di UMB gitu. Oke, berarti peran pustakawan ini bukan hanya menjadi penjaga ya Bu? Iya, enggak. Ya, tetapi memberikan peran, yaitu memberikan literasi juga kepada masyarakat tentunya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, kemudian di peran pustakawan dalam meningkatkan indeks pembangunan masyarakat dan sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Itu perannya gimana Bu? Iya. Sekarang kan dari Perpustakaan Nasional sendiri ya, itu lagi gencar-gencarnya ya Mbak, namanya program IPLM. Peningkatan pembangunan literasi informasi masyarakat, dan sekarang sudah beralih ke berbasis inklusi sosial, tidak hanya meningkatkan minat baca masyarakat saja, tetapi sudah bagaimana pustakaan itu berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin kalau orang belum banyak mengetahui bahwa ya namanya pustakaan ya udah duduk aja di perpustakaan. Tetapi untuk sekarang ini Perpustakaan Nasional sudah mencanangkan itu program peningkatan indeks literasi masyarakat. Itu berbagai kegiatan. Jadi sekarang pustakawan itu mengambil peran mengabdikan diri ke masyarakat. Kebetulan saya penggiat literasi Mbak. Selain di Sivitas Akademika, saya menjadi fasilitator di kelas literasi informasi, memberikan informasi kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Saya juga di masyarakat, saya ada taman bacaan masyarakat Syahmi, dan saya juga langsung ke masyarakat memberikan penyuluhan ya, sosialisasi tentang pemanfaatan sumber referensi digital yang bisa digunakan secara berbasis Android ya, berbasis Android. Jadi kita mengedukasi masyarakat, misalnya kayak petani sawah. Mereka kan masyarakat kita ya kalau bertani itu sudah mempertahankan tradisi yang diturunkan oleh orang tua kita, bagaimana bercocok tanam. Kalau ada hama tikus itu ya seperti apa, masih seperti tradisional. Sementara di media digital kita melalui YouTube itu banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan mereka untuk mengatasi atau meningkatkan hasil panen. Terus peternak sapi misalnya itu, mereka ada masalah tentang penyakit mulut kaki yang kemarin ya, yang lagi viral itu, dan masyarakat kan panik ketika ternak mereka terkena wabah itu. Nah, kita sebagai pustakawan itu bisa mengambil peran mengedukasi bahwa kalau ada masalah seperti ini bisa kita mencarikan langsung solusinya di media digital, atau kita memberikan cara mencari untuk menyelesaikan masalah mereka melalui media YouTube. Salah satunya itu Mbak. Seperti itu, berarti itu tadi adalah peran pustakawan dalam meningkatkan
Indeks Pembangunan Masyarakat dan Sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke, kita beralih ke Ibu Reni lagi nih pemirsa. Profil perpustakaan itu kayak gimana sih Bu di lingkungan kita sendiri nih Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Baiklah Mbak, perpustakaan UMB ini merupakan unit pelaksana teknis ya. Jadi memang didirikan itu tahun 1990 itu bersamaan dengan berdirinya UMB. Dalam proses berikutnya akreditasi ini 2020 ini terakreditasi A oleh Perpusnas. Jadi mungkin tahun 2020 dan nanti tahun 2005 lagi mungkin akan 2025. Nah, jadi kini kita sedang mempersiapkan akreditasi karena kalau dulu itu 6 komponen atau kriteria, kini 9 komponen dengan persyaratan-persyaratan untuk A itu lebih banyak lagi persyaratan yang memang harus kita penuhi. Ini menjadi sebuah tantangan bagi perpustakaan kita dan perpustakaan ini sudah menggunakan aplikasi SLIM 9 secara terotomasi gitu tentunya. Nah, di dalam UPT perpustakaan ini ada 2 kabak. Ini kabak layanan dan administrasi dan ada kabak informasi dan pengolahan. Jadi ini sendiri yang kabak informasi dan pengolahan ini Bu Mary. Ibu Mary ini kan bertanggung jawab terhadap informasi dan pengolahan. Nah, di sana juga ada IT-nya, Mbak. Jadi tentu bagaimana kami di kabak ini untuk update ilmu, update teknologi. Artinya bagaimana nanti perpustakaan ini dikenal oleh lingkungan UMB sendiri dan luar tentunya masyarakat luas. Itu yang kami ini termasuk podcast ini juga menjadi sebuah promosi kita kali ini. Nah, kita juga punya web perpustakaan bisa diakses di mana Bu Mary di perpustakaan umb.ac.id. Jadi di sana ada semua bisa dilihat di situ bukunya atau library-nya ada. Kita ada aplikasi juga Kubuku yang Bu Mary yang elektroniknya, repository-nya gitu. Nah, yang kedua itu pelayanan dan administrasi. Dia bergerak di koleksi ya, di layanan sirkulasi. Sirkulasinya ada layanan sirkulasi, layanan penyediaan dokumen, layanan keanggotaan atau bebas pustaka di sana. Sedangkan kalau layanan Bu Mary tadi ya artinya literasi informasi tadi ke silang layang atau resources tadi. Jadi ini 2 kabak ini kalau ini berharap ya kita akan tetap meningkatkan kualitas dan terupdate tentunya bisa dikenal oleh masyarakat juga. Gitu. Saya kira begitu. Oke, nah kita mau nanya lagi nih sama Ibu Reni nih ya. Nah, yang namanya perpustakaan sekarang tuh kan namanya anak muda itu suka jarang banget ya pergi ke perpustakaan. Gimana nih pendapat Ibu Reni untuk menarik minat mahasiswa nih tentunya untuk pergi ke perpustakaan? Karena kan sekarang sudah ada media online, kita pun bisa mengaksesnya melalui handphone, dimanapun bisa mengakses gitu kan. Kayak gimana Bu? Ini sebuah tantangan bagi perpustakaan, khususnya UMB. Selama saya 6 bulan di perpustakaan ini, mahasiswanya ya sangat kurang. Tapi karena memang kalau seandainya fasilitas kita itu lengkap, ada tempat duduk yang nyaman, dengan AC yang dingin, mungkin kalau soal buku-buku saya kira tidak ada masalah karena kita tiap tahun ada penambahan ya Bu Mary. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Oleh WR1 dikatakan Bu Reni gimana supaya mahasiswa itu datang ke perpustakaan? Banyak Pak, sebenarnya banyak inovasi yang memang harus kita lakukan sebenarnya. Kami sudah berencana bagaimana di sebuah ruangan yang di tingkat atas itu kita akan modifikasi bagus untuk tempat anak-anak mahasiswa santai sambil membaca sambil mencari referensi digital yang lainnya. Itu memang harus semoga
pengambil kebijaksanaan mendengar ini. Jadi kita berharap itu. Tapi kami kalau memang itu tupoksi kami yang memang tidak menyangkut hal-hal yang biaya, mungkin bisa kami belajar, dan mungkin untuk peningkatan kualitas berikutnya mungkin bisa kami lakukan gitu. Mungkin menambahkan ya. Memang apa ya, yang minat baca itu sekarang dikatakan rendah ya secara UNESCO aja. Kita urutan keberapa? Secara nasional kita di urutan ke-8 dari 34 provinsi. Bengkulu masih mending, masih 10 di 10 besar ya minat baca kita. Tapi itu memang menjadi tadi betul kata Bu Reni, tantangan bagi perpustakaan dan pustakawan. Makanya dituntut untuk sekarang ini pustakaan itu harus berinovasi, Mbak, untuk membedah bagaimana perpustakaan itu diminati oleh para pemustaka. Banyak pengunjung. Iya, banyak pengunjung. Tetapi tidak bisa dipungkiri sekarang media digital memang banyak. Dan itu secara standar akreditasi perpustakaan itu bisa dikatakan bahwa masyarakat itu atau pemustaka itu sudah berkunjung di perpustakaan melalui membuka e-book, buku, e-library kita. Kita ada e-library, terus ada repository, bisa opak, kita semuanya 24 jam tuh diakses. Jadi mahasiswa bisa mencari koleksi yang ada di perpustakaan kita tanpa harus ke perpustakaan kita dulu. Jadi mereka bisa berbasis Android, cari dulu judulnya apa atau subjeknya apa, nanti tersedia atau tidak di kita. Nanti kalau sudah tersedia, mereka bisa langsung ke perpustakaan. Seandainya tidak tersedia, mereka tidak usah repot-repot untuk ke perpustakaan kita. Apalagi kampus kita kan ada 2 gitu kan, jaraknya lumayan ya jarak tempuhnya. Jadi itu sebenarnya memang secara offline mereka memang sudah berkurang, tetapi sekarang tadi melalui media literasi informasi kita mensosialisasikan itu. Memang kata Bu Reni sekarang tadi Mbak, dari instrumen akreditasi 6 komponen jadi 9. Sekarang diperbarui oleh Perpustakaan Nasional menjadi 9 komponen. Nah, jadi di 9 itu memang dituntut perpustakaan dan perpustakawan itu harus berinovasi. Karena tadi minat baca kita rendah. Otomatis kita harus mencari solusi. Untuk perpustakaan UMB kemarin kita rapat, kita bagaimana nih minat baca kita akan menjadi meningkat, kita harus berinovasi. Tadi salah satunya sudah diwacanakan, mau diseringkan dengan pimpinan ya Bu ya. Kita akan menyediakan lesehan yang nyaman, nanti juga AC-nya kita tambah gitu kan, kita perbaiki biar nyaman, terus kita akan menyediakan fasilitas WiFi. Jadi kalau udah nyaman insya Allah kan mahasiswa akan senang untuk berkunjung di kita gitu ya. Oke, gitu, berarti tadi perpustakaannya insya Allah akan diperbarui lagi ya Bu? Iya, selalu berinovasi ya Mbak ya. Oke, nah dari 9 komponen tadi Bu, ada nggak sih Bu, kan kemarin itu 6 komponen, sekarang menjadi 9 komponen. Ada nggak dari salah satu komponen tersebut tuh yang sekarang susah gitu untuk, mungkin bukan dikatain susah sih. Susah memenuhinya? Iya. Ya, di bagian apa itu Bu? Mungkin akan saya jawab dulu Bu Mary, mungkin nanti Bu Mary yang lain, karena beliau adalah asesor juga, asesor untuk akreditasi perpus. Yang pertama itu ada komponen pustakawan. Untuk dapat A, itu pustakawan itu harus 20 dengan kriteria mahasiswa kita lebih dari 5.000. Kita punya 5 pustakawan. Ini sudah kita bicarakan dengan pimpinan, mereka menyambut baik ini, tetapi tidak secara spontan. Mungkin dalam beberapa tahun ini diansur-ansur untuk memenuhi kebutuhan itu, Mbak. Jadi sudah kita bicarakan juga, pimpinan juga sudah tahu, tinggal nanti kita bagaimana ya pelan-pelan, Mbak. Per tahun itu setidaknya ada penambahan, sehingga kita tidak secara spontan drop kan mungkin mempengaruhi anggaran juga. Gitu. Ini menjadi sebuah permasalahan yang memang harus dipikirkan oleh pengambil kebijakan. Saya kira. Ibu Mary mungkin ada lagi yang menambahkan, memang secara yang kesulitan tadi betul di pustakawan karena kita melihat kemampuan kita juga, tapi tadi sudah kita sharingkan ya Bu ya dengan pimpinan dan akan guyur ya untuk melakukan penambahan pustakawan. Yang memang secara dari instrumen 6 komponen itu memang secara kuantitas itu berkurang dari 105, jadi di 9 itu cuma 85 indikator.
Di komponen 6 105. Jadi secara kuantitas itu lebih banyak di komponen 6. Ada pengurangan. Tetapi dari secara description-nya itu lebih banyak di 9 komponen. Contohnya saja yang inovasi aja, kita harus melakukan pameran, kita harus melakukan pemilihan duta baca, duta tendik, duta dosen. Semuanya sekarang sudah muncul di instrumen 9. Kalau kemarin belum di komponen 6, tidak rinci. Makanya di komponen 9 ini lebih rinci. Tapi secara kuantitasnya sebenarnya sedikit, sama 85, lumayan berkurangnya. Tetapi intinya tetap sama, Mbak, untuk mengukur kinerja dari suatu perpustakaan. Yang itu tuh yang memang di pustakawannya memang tadi kita di standar mahasiswa 5.000 ke atas itu kita kena di 15 sampai 20 pustakawan. Ya. Oke, dan semoga tadi dari pendapat kesusahannya ya Bu dari Bu Mary dan juga Ibu Reni tadi bisa dilirik juga nih oleh para kita sudah kita sudah juga sharing dengan pimpinan. Mudah-mudahan dapat diberikan solusinya juga ya Bu. Nah, kita beralih lagi nih masih ke Ibu Mary. Prestasi apa saja Ibu yang dicapai pustakawan biasanya? Ya, sebenarnya pustakawan ini sebenarnya kalau saya bilang ya bukannya kalau saya bangga jadi pustakawan karena memang dari basic keilmuan ya. Saya basic keilmuan mengabdi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu udah dari 2004. Akhirnya karena sudah lama gitu akhirnya mencintai profesi ini gitu kan. Apalagi suami juga seorang pustakawan. Iya. Sama-sama gemar membaca berarti ya. Iya. Jadi apalagi di UMB itu gimana kalau saya sih disupport, rasanya didukung oleh para pimpinan kita untuk mengembangkan kompetensi kepustakawanan. Kita boleh ngikut pelatihan, kita boleh ngikut diklat, kita boleh ngikut semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Karena pustakaan harus seperti itu, harus pembaharuan keilmuan dan kemampuan. Saya dari 2011, Mbak. Dari 2011 mengikuti lomba pustakaan berprestasi tingkat provinsi. Itu dari harapan 1, harapan 2, di harapan terus. Saya tidak bosan untuk mengikuti itu karena saya senang. Setahun ini saya ngikut ini dapat ilmu baru. Tahun depan saya ikut lagi ilmu baru lagi yang keluar kan. Jadi tahun 2020 saya alhamdulillah ikut mewakili UMB. Itu alhamdulillah dapat juara 1 tingkat provinsi. Karena saya juara 1, saya diamanahkan mewakili Bengkulu untuk tingkat nasional. Tahun 2020 karena masih COVID waktu itu kita secara daring. Jadi saya dikarantina di Hotel Santika dan saya sangat senang di UMB ini saya difasilitasi full oleh universitas. Mulai semua alat-alat saya, IT-nya saya dilibatkan, IT yang bagus gitu untuk mendampingi saya di hotel gitu. Sangat mensupport berarti ya? Iya, sangat support dari pimpinan untuk tadi kita walaupun swasta kita bisa berkompetensi dengan yang lainnya. Alhamdulillah dari 2020 ya Bu ya. 2020 Provinsi Bengkulu harapan 1 tingkat nasional. Tingkat nasional kan. Terus di 2023 saya diminta kembali untuk mengikuti ajang ini, pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional. Memang ada sedikit perubahan sistem. Biasanya kan kita diseleksi di tingkat daerah dulu. Nah, tahun 2023 langsung calon peserta itu mengirimkan portofolio diri ke Perpustakaan Nasional. Nanti Perpustakaan Nasional menseleksi dari 392 peserta yang mendaftar. Alhamdulillah pustakawan UM Bengkulu menjadi salah satu finalis di 15 besar. Nah, 15 besar itu kita diundang ke Jakarta untuk berkompetensi lagi dengan tingkat nasional dari berbagai daerah dan berbagai perguruan tinggi. Memang karena sistemnya berubah, teman-teman yang di Jawa itu memang mereka sudah bagus-bagus. Pustakawan tidak hanya nasional lagi sekarang, Mbak. Mereka sudah go internasional. Jadi kalau kita yang menulis Scopus itu dosen gitu. Sekarang pustakawan udah sampai segitunya, membantu dosen untuk menulis Scopus sudah gitu, udah jadi konsultan literasi ya Bu ya. Jadi enggak aja mahasiswa yang kita
bantu, tapi udah dosennya go-nya bukan jurnal nasional lagi, tapi udah jurnalnya internasional. Tapi saya senang pada saat 2023 membuka mata saya bahwa pustakawan ini harus terus berinovasi ya. Apalagi kita di Bengkulu ya. Terus yang tadi kita dituntut mengabdikan diri kita untuk masyarakat, selain kita diamanakan memang di institusi tempat kita bekerja, tetapi pustakawan tadi dalam rangka meningkatkan IPLM masyarakat, kita juga harus langsung nih ke masyarakat. Pustakaan berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraannya lagi Mbak. Jadi pustakawan ini keren karena ada ajang-ajangnya untuk apa ya, kayak profesi lain ya Bu ya. Mungkin belum tentu ada ya yang lomba tingkat nasional gitu. Tapi kalau saya senang mungkin sudah mencintai ya karena profesi ini udah lama gitu. Sudah terbiasa ya? Udah terbiasa, sudah memahami. Kebetulan juga kata Bu Reni, saya diamanakan asesor perpustakaan, akreditasi perpustakaan dari Perpustakaan Nasional. Jadi kalau kita nanti akreditasi Mbak, nanti bisa bantuan Bu Mary, Pak Adi juga seorang asesor juga. Jadi kan ada dua asesor kita yang mungkin membantu di dalam menjelaskan hal-hal yang memang belum kita pahami di komponen-komponen borang akreditasi. Jadi ini adalah salah satu nilai lebih dari perpustakaan kita tentunya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Reni dari Bu Mary sudah memberikan sharing-sharing juga di sore hari ini tentunya mengenai perpustakaan, kemudian pustakawan dan apa saja tadi kesulitannya juga ya Bu untuk 9 komponen. Mendasar ya Mbak. Iya. Karena itu tadi juga semoga dilirik juga nih, dan kita doakan juga untuk perpustakaan kita di lingkungan kita nih Universitas Muhammadiyah Bengkulu bisa memberikan akreditasi yang sama pula di tahun berapa? Di tahun 2025. Oke, karena tadi kekurangannya tadi lumayan banyak ya Bu untuk pustakawan tadi ya. Semoga kedepannya pustakawannya lebih banyak lagi dan 9 komponen tadi bisa memenuhi dan kita tetap mendapat akreditasi A ya Bu. Itu harapan kita. Ya, harapan kita bersama tentunya. Kita bersama. Oke, terima kasih banyak Ibu. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi di talk show selanjutnya. Mungkin apakah nanti ada episode selanjutnya kita ngebahas tentang buku-buku atau mungkin seperti itu. Nanti boleh kita pikirkan lagi Mbak untuk tema berikutnya. Iya, baik. Oke. Ya pemirsa, itu tadi talk show kita bersama Ibu Mary Susanti dan Ibu Reni. Terus saksikan talk show MB TV hanya di channel YouTube MB TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MB TV keren dan mencerahkan.